kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sebagian dari teman-teman kita bersuah foto atau mengunggah dirinya di media sosial. Bahkan tak sedikit yang mengumbar kemesraan dengan istrinya di media sosial. Apakah hal tersebut bisa menjadikan kita menjadi terjerumus dalam perbuatan riya? Barakallahu fikum Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini sama. Ya, sama bagi para jamaah kaum muslimin yang mengkaji tauhid. Terutama kitab tauhid. Di antaranya kitab Fathul Majid, ya. Maka saya harapkan dengan sangat agar kaum muslimin paham betul apa yang dipelajari. Di antara yang sangat dipelajari dalam kitab Tauhid dan Fathul Majid ini adalah pengertian Tauhid, pengertian kesyirikan. Sehingga setelah itu kita bisa menghukumi perbuatan. Oh, perbuatan ini syirik, perbuatan ini Tauhid, perbuatan ini riya, perbuatan ini ikhlas. Ya. Maka seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwasanya kesyirikan baik itu besar atau kecil, maka dia kata kuncinya terjadi penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Kita ambil contoh sekarang. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang baru menikah. Kemudian setelah itu dia pamer di hadapan khalayak ramai, terutama di media sosial. Yang baru menikah. Apakah ini riya? Maka apa pengertian riya? Riya itu kan syirik kecil. Ada kata-kata syirik. Berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Apakah memamerkan kemesraan termasuk riya? Maka jawabannya tidak. Itu lebih condong kepada ujub. Yaitu berbangga dengan apa yang dimilikinya. Kalau seandainya memang dia ujub, karena ujub perkara hati, riya perkara hati. Tetapi saya katakan itu bukan riya, karena riya itu adalah beribadah, ingin dilihat orang agar dipuji, disanjung. Bukan hanya ingin dapat pahala hanya dari Allah saja. Ya, jadi itu lebih condong kepada ujub. Kalau pelakunya ujub, karena ujub itu dalam hati, ya. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Maka bukan riya dia, tetapi dia ujub. Tetapi hilangkan itu, apakah itu riya, apakah itu ujub, karena itu adalah perkara hati. Kita tidak bisa mengorek-orek hati manusia. Ya. Tetapi saya ingin memberikan nasihat, ya, para ikhwan yang dirahmati Allah, kepada siapa saja yang baru menikah, maka diharamkan memperlihatkan kemesraan, memperlihatkan pelukan, ciuman, menceritakan malam pertama kepada khalayak ramai, terutama di media sosial. Disebabkan beberapa sebab. Satu, orang yang menceritakan malam pertama, apalagi di zaman media sosial ini harus dinasehati. Ya, suaminya juga harus dinasehati. Padahal suaminya kepala keluarga tuh harus mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Jangan memperlihatkan istrinya di hadapan khalayak ramai. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Apalagi yang diperlihatkan adalah di atas ranjang, saling berpelukan, la haula wala quwwata illa billah. Ini benar-benar dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul yang waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, mungkin di antara kalian ada yang menceritakan hubungannya di atas ranjangnya dengan pasangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa innama mithlu dzalik
mithlu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyiha wan nasu yanzurun. Janganlah kalian lakukan itu. Karena perbuatan semacam ini seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Kemudian dia langsung melakukan hubungan intim. Sementara setan lainnya dan orang-orang lainnya melihatnya. Maka kasihanilah diri kita. Bersyukur atas pernikahan yang sah itu wajib. Tetapi tidak boleh memperlihatkan saling berpelukan, saling berciuman, kemesraan di hadapan khalayak ramai. Itu sangat tercela. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajul yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang yang menyetubuhi istrinya dan istrinya bersetubuh dengan suaminya. Kemudian ia menyebarkan rahasianya, rahasia pergaulan tersebut. Ceritakan malam pertama berapa ronde, gak boleh, dengan isyarat pun gak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya khawatir orang-orang yang menyebarkan kemesraan dengan pasangan walaupun sahnya, apalagi tidak sah, itu termasuk dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah, kekejian, berpelukan, berciuman, dan yang anehnya itu kok di kamera gitu. Berarti kan kameramennya masuk ke dalam kamar. Ya. Dan saya berpesan, apalagi itu ingin dijadikan sebagai konten, ngambil duit darinya. Itu dosa, lalu diambil duit dari dosa tersebut. Dosa dijadikan sebagai penghasilan. Ini harus dinasihati. Tidak boleh dibiarkan. Dan ini tanda kita kasih sayang. Tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan maka yushiku an ya'umahumullah bi'iqab. Kalau kemungkaran dibiarkan, maka hampir saja Allah akan menurunkan bala yang umum. Diberikan kepada orang yang khusus ataupun kepada orang lain secara umum. Kalau kemungkaran dibiarkan. Tidak diperbolehkan para ikhwan. Itu urusan ranjang, tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada khalayak ramai. Suami memeluk istrinya, kemudian suami menciumi istrinya, kemudian tidur di atas ranjang bersama. Apalagi itu demi konten. Zaman sekarang kan zaman media sosial, zaman AdSense, zaman YouTuber. Ini tidak dibenarkan para ikhwan. Bertobatlah kepada Allah. Saya khawatir itu masuk ke dalam surat An-Nur, ayat dalam surat An-Nur. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah, kekejian, ya, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Ustaz, bukankah itu halal? Iya, halal. Silahkan yang halal dikerjakan. Tapi jangan disebarkan di media sosial. Karena itu menjadi fahisyah nantinya, kekejian. Tidak dibenarkan para ikhwan. Dan hadis-hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Tidak ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berpelukan, berciuman di hadapan khalayak ramai demi memperlihatkan kemesraan. Tidak ada. Ini apalagi sampai itu dijadikan konten, datang duit dengannya. Itu maksiat dijadikan uang, subhanallah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kembali kepada pertanyaan, itu bukan riya, tetapi lebih condong kepada berbangga yang melewati batas. Tapi kita tidak menuduh orang tersebut ujub atau tidak, mungkin belum tahu. Ya, dia belum tahu hukumnya, maka diberitahukan. Makanya saya katakan tadi, di luar konteks ria, di luar konteks ujub,
Itu diharamkan dalam agama Islam. Dan harus dinasehati kaum muslimin akan hal itu. Dan saya dari tadi tidak menyebutkan nama orang, tidak menyebutkan nama merek, tidak menyebutkan siapapun. Ya, saya berbicara secara hukum perbuatan, bukan orang secara person. Wallahu a'lam. Nah.